Pagi belum sepenuhnya bangun ketika sosok Renta itu melangkah pelan di antara kabut tipis yang menggantung di atas jalan pasar. Langkahnya terlatih, seolah setiap tapak kaki adalah perlawanan sunyi melawan usia. Di punggungnya tergantung keranjang bambu tua berisi bunga melati, mawar, dan kenanga, harumnya lembut, kontras dengan bau anyir sampah pasar yang mulai tercium. Dialah Mbah Jaya, tukang bunga paling tua di pasar itu, yang selalu datang sebelum ayam jantan berani berkokok. Tangannya yang keriput menyentuh bunga-bunga itu dengan kelembutan yang tak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Seakan setiap kelopak punya nyawa, seakan setiap tangkai menyimpan doa. Mbah Jaya duduk di sudut pasar yang gelap, di bawah atap seng bocor, tempat yang tak pernah dipilih siapapun karena dianggap tak membawa rezeki. Namun baginya, sudut itu adalah saksi hidup, tempat ia mengadu, berharap, dan bertahan. Pasar perlahan hidup, suara gerobak berdecit, pedagang saling memanggil, dan aroma keringat bercampur asap rokok mulai menguasai udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, Mbah Jaya nyaris tak terlihat. Tubuhnya tenggelam di antara kesibukan orang-orang yang lebih muda, lebih kuat, dan lebih keras. Ia hanya menunduk, merangkai bunga, seolah dunia di sekitarnya tak berhak mengganggu kesunyiannya. Namun kesunyian itu tak pernah bertahan lama. Beberapa pasang sepatu lusuh berhenti tepat di depannya. Bayangan tubuh-tubuh besar menutup cahaya pagi yang samar. Mbah Jaya tak perlu mendongak untuk tahu siapa mereka. Nafasnya teratur, wajahnya tetap datar, seakan ia telah hafal irama kekejaman yang akan datang. Uang keamanan, suara kasar itu terdengar seperti perintah tanpa pilihan. Sebuah tangan kasar mendorong bahunya. Tubuh Renta itu hampir jatuh, namun ia bertahan dengan berpegangan pada keranjang bunganya. Bunga-bunga itu terguncang, beberapa kelopak rontok jatuh ke tanah becek. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya helaan napas panjang yang terdengar lirih. Beberapa pedagang melihat dari kejauhan. Mata mereka menatap, lalu berpaling cepat. Ada yang pura-pura sibuk menimbang sayur, ada yang menunduk menata dagangan. Tak satu pun melangkah maju. Di pasar itu, rasa takut lebih laku daripada keberanian. Dan Mbah Jaya kembali menjadi harga yang harus dibayar agar mereka tetap aman. Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Tidak keras, tapi cukup untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. Uang receh dan lembaran lusuh berpindah tangan. Mbah Jaya mengangguk kecil, bibirnya bergerak seperti mengucap terima kasih, meski tak ada satupun kata keluar. Senyum tipis menghiasi wajahnya, senyum yang membuat beberapa preman merasa aneh, tapi mereka mengabaikannya. Setelah mereka pergi, Mbah Jaya perlahan membungkuk, memungut kelopak bunga yang jatuh. Tangannya gemetar, entah karena dingin pagi atau karena sesuatu yang lebih dalam. Ia mengelus bunga itu, lalu meletakkannya kembali ke keranjang, seakan menenangkan luka yang tak terlihat. Tak ada yang tahu, di balik punggung bungkuk dan pakaian lusuh itu, tersimpan denyut lama yang belum mati. Sesuatu yang sedang tidur, menunggu waktu, menunggu batas. Dan pagi itu, di sudut pasar yang kotor, sebuah bunga layu diam-diam menyimpan jiwa macan yang belum bangun. Matahari mulai merangkak naik, namun kehangatannya tak pernah benar-benar menyentuh pasar itu. Cahaya pagi hanya memantul dingin di genangan air kotor dan lantai yang retak, seolah pasar menolak disinai nurani. Mbah Jaya masih duduk di tempatnya, merapikan bunga yang sempat berantakan. Pipinya memerah bekas tamparan, namun wajahnya tetap tenang, tenang yang justru terasa menyayat. Aktivitas jual beli berlangsung seperti biasa, seakan kekerasan barusan hanyalah angin lalu. Tawa terdengar, tawar-menawar bersahutan, uang berpindah tangan tanpa rasa bersalah. Pasar itu, hidup, namun jiwanya mati. Tak ada yang menoleh lama ke arah Mbah Jaya, karena menoleh berarti mengakui bahwa kezaliman benar-benar terjadi. Di sudut lain, para preman duduk santai sambil merokok, tertawa keras, membicarakan setoran hari itu. Nama Bos Supri disebut dengan nada bangga, seolah ia adalah raja yang tak tergoyahkan. Pasar ini miliknya, tanah, kios, bahkan rasa takut orang-orang di dalamnya. Siapapun yang mencoba melawan, akan hilang sebelum sempat menyesal. Seorang pedagang sayur Parubaya sempat melirik Mbah Jaya. Tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan amarah. Namun ketika salah satu preman menoleh ke arahnya, keberanian itu runtuh seketika. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengikat ikatan bayam, membiarkan rasa bersalah mengendap di dadanya. Mbah Jaya menyadari semua itu. Ia melihat ketakutan di mata mereka, dan ia mengerti.
Justru karena mengerti itulah ia tak pernah membenci. Baginya, rasa takut adalah rantai terkuat yang pernah dibuat manusia, tak terlihat, namun mengikat lebih keras dari besi. Sesekali ada pembeli datang, kebanyakan orang tua yang membeli bunga untuk makam atau ritual kecil di rumah. Mereka tak menawar, hanya meletakkan uang dengan hormat. Saat tangan mereka bersentuhan dengan tangan Mbah Jaya, ada getaran aneh, hangat, tenang, seolah bunga-bunga itu membawa doa yang belum terucap. Di kejauhan, seorang anak kecil memperhatikan Mbah Jaya dengan mata polos. Ia melihat bekas merah di pipi lelaki tua itu dan bertanya pelan pada ibunya. Sang ibu cepat-cepat menutup mulut anak itu, menyeretnya pergi. "Jangan ikut campur," bisiknya takut. Kata-kata itu terdengar lirih, namun cukup keras untuk melukai. Menjelang siang, pasar semakin ramai, namun Mbah Jaya semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Ia tetap duduk, tetap merangkai, tetap diam. Tak ada yang tahu bahwa setiap detik penindasan yang terjadi di pasar itu, sedang ditimbang oleh sesuatu yang lebih tua dari rasa takut, sesuatu yang sabar, namun tak pernah lupa. Siang itu panas menggantung di atas pasar, membuat udara terasa pengap dan menekan dada. Keringat mengalir di pelipis para pedagang, bercampur dengan bau amis ikan dan sampah yang mengendap. Mbah Jaya masih di tempat yang sama, seolah tak pernah bergerak sejak pagi. Keranjang bunganya mulai kosong, bukan karena laku keras, melainkan karena sebagian rusak terinjak saat kericuhan kecil tadi. Langkah sepatu kembali terdengar, berat, tergesa, dan penuh niat buruk. Preman-preman itu datang lagi, kali ini dengan wajah masam. Setoran hari itu dianggap kurang. Tanpa banyak bicara, sebuah tendangan mengenai keranjang bambu Mbah Jaya hingga terbalik. Bunga-bunga beterbangan, jatuh dan hancur di lantai pasar yang kotor. "Sudah tua masih nyusahin," bentak salah satu dari mereka. Tangan kasar menarik kerah baju lusuh Mbah Jaya, mengangkat tubuh ringkih itu setengah berdiri. Pasar mendadak sunyi, bukan karena terkejut, tapi karena semua orang tahu apa yang akan terjadi. Pukulan mendarat di bahunya, lalu di punggungnya. Tidak cepat, tidak brutal, justru pelan dan berulang, seperti hukuman rutin. Mbah Jaya tersungkur, lututnya menghantam lantai. Namun dari mulutnya tak keluar satu pun teriakan. Hanya napas berat yang ditahan, dan tatapan yang tetap menunduk. Beberapa pedagang menghela napas panjang, seolah menyaksikan hujan yang pasti turun setiap sore. Tak ada kemarahan, tak ada protes, hanya penerimaan pahit. Kekerasan itu telah menjadi bagian dari pasar, sama biasa dengan tawar-menawar harga atau teriakan penjual. Seorang pemuda penjual minuman mengepalkan tangan, langkahnya hampir maju. Namun bayangan Bos Supri, cerita tentang kios yang dibakar dan orang yang menghilang, menghentikannya. Ia mundur perlahan, membenci dirinya sendiri lebih dari para preman itu. Saat preman-preman pergi, meninggalkan tawa dan ancaman, Mbah Jaya perlahan bangkit. Tangannya gemetar, punggungnya semakin membungkuk. Ia memungut bunga-bunga yang hancur, meski tahu tak bisa lagi dijual. Setiap kelopak yang remuk seperti mewakili harga dirinya yang diinjak-injak di depan umum. Namun di balik wajah pasrahnya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan kesadaran sunyi bahwa apa yang terjadi hari ini bukan sekadar pukulan biasa. Dan jauh di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama tertidur mulai membuka mata, meski masih enggan bangun sepenuhnya. Sore mulai turun perlahan, namun pasar belum juga kehilangan hiruk-pikuknya. Cahaya matahari menyelinap di antara celah atap seng, memantul redup di lantai yang basah oleh air cucian ikan. Mbah Jaya duduk bersandar pada tiang kayu yang mulai lapuk, napasnya terengah, seakan setiap tarikan udara adalah beban. Punggungnya terasa panas dan nyeri, namun ia tak mengeluh, rasa sakit telah lama menjadi bahasa yang ia pahami. Di kejauhan, bisik-bisik terdengar, pelan namun penuh rasa bersalah. Para pedagang saling pandang, lalu kembali menunduk. Ada yang ingin mendekat, ada yang ingin sekadar memberi air minum, tapi ketakutan selalu lebih cepat dari niat baik. Pasar ini mengajarkan satu hal dengan kejam, diam adalah cara paling aman untuk tetap hidup. Seorang pemuda penjual buah akhirnya memberanikan diri mendekat. Tangannya membawa sebotol air mineral, wajahnya tegang. Ia menunduk, menyerahkan botol itu dengan gemetar. "Bah, diminum," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Mata mereka bertemu sejenak, dan di detik itu pemuda itu melihat sesuatu yang tak ia mengerti, ketenangan yang terlalu dalam untuk seorang korban. Belum sempat Mbah Jaya menjawab,
suara keras memecah udara. Salah satu preman berteriak dari kejauhan, matanya melotot penuh ancaman. Pemuda itu tersentak, botol air hampir terjatuh. Ia mundur cepat, meminta maaf berkali-kali, lalu kembali ke lapaknya dengan kepala tertunduk. Kebaikan kecil itu pun patah sebelum sempat tumbuh. Mbah Jaya memandang punggung pemuda itu tanpa marah. Ia mengangguk kecil, seolah mengerti keputusan yang diambilnya. Di dalam hatinya, justru ada doa lirih yang terucap, doa agar pemuda itu tetap selamat, agar ketakutan tak berubah menjadi kebencian. Saat pasar mulai lengang, luka di tubuh Mbah Jaya semakin terasa. Darah kering menempel di siku dan lututnya. Ia membersihkannya dengan air sisa dari ember, tanpa perban, tanpa obat. Setiap sentuhan perih membuat ingatannya melayang pada masa lalu yang jauh, ketika rasa sakit punya arti berbeda. Langit di atas pasar berubah jingga. Bayangan-bayangan panjang jatuh di lantai, menyerupai jeruji penjara. Mbah Jaya menatap kosong ke arah matahari yang tenggelam, dadanya terasa sesak bukan karena nyeri, melainkan karena diam yang terus dipilih oleh begitu banyak orang. Namun di balik keheningan itu, hatinya bergetar pelan. Diam bukan lagi sekadar kesabaran, melainkan beban kolektif yang semakin berat. Dan Mbah Jaya tahu, jika beban itu terus dipikul tanpa suara, suatu hari ia akan pecah, entah menjadi doa yang dikabulkan, atau menjadi kekuatan yang tak bisa lagi dibendung. Malam turun dengan cepat, menelan pasar dalam gelap yang lembab dan berbau besi. Lapak-lapak mulai ditutup, terpal diseret dengan suara serak, dan sisa-sisa sayur busuk dibiarkan begitu saja di lantai. Mbah Jaya berjalan pulang perlahan, keranjang bunganya jauh lebih ringan dari pagi tadi. Setiap langkah terasa menusuk punggungnya, namun ia tetap melangkah tanpa berhenti, seolah berhenti berarti menyerah. Rumahnya berdiri di ujung gang sempit, berdinding papan tua dan beratap genteng retak. Lampu minyak kecil menyala redup di dalam, cukup untuk menerangi ruangan yang hampir kosong. Di sudut rumah itu, Mbah Jaya duduk, lalu menghela napas panjang, napas yang akhirnya ia lepaskan setelah seharian menahan segalanya. Ia membuka bajunya perlahan, lebam keunguan menghiasi punggung dan bahunya, sebagian masih basah oleh darah kering. Tangannya gemetar saat menyentuh luka-luka itu, bukan karena takut, melainkan karena kenangan lama yang ikut terbuka. Rasa sakit ini bukan yang pertama, dan ia tahu betul bagaimana cara menahannya. Dari sebuah kendi kecil, ia mengambil air hangat dan kain lusuh. Setiap usapan kain membuat tubuhnya menegang, namun wajahnya justru tersenyum tipis. Senyum itu bukan tanda bahagia, melainkan kebiasaan lama, cara bertahan yang ia pelajari sejak muda, ketika dunia mengajarinya bahwa tangis hanya membuat luka terasa lebih dalam. Setelah membersihkan diri, Mbah Jaya beringsut ke sudut ruangan. Di sana, terlipat rapi sebuah kain putih tua. Ia membukanya perlahan, seperti membuka rahasia yang tak pernah ingin ia ungkap. Di atas kain itu tergambar sosok macan dengan garis-garis halus yang telah memudar dimakan waktu, namun auranya masih terasa kuat, seakan tatapan mata macan itu hidup. Jari Mbah Jaya menyentuh gambar itu dengan penuh hormat. Dadanya bergetar, dan ingatan masa mudanya kembali menyeruak, latihan di hutan, suara guru tua yang tegas namun lembut, dan sumpah yang diucapkan di bawah langit Banten yang sunyi. Amanah itu masih utuh, meski telah lama ia simpan jauh di dasar hatinya. Ia melipat kembali kain macan putih itu, menyimpannya di balik papan lantai. Malam ini belum waktunya, bisiknya dalam hati. Dunia masih bisa ditahan dengan kesabaran, meski kesabaran itu mulai terkikis. Mbah Jaya berbaring di tikar tipis, memandang langit-langit rumahnya yang gelap. Di balik senyum tipis yang masih menggantung di wajahnya, luka lama kembali berdenyut, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Dan di keheningan malam itu, sesuatu yang lama terkunci mulai bergerak, perlahan, sangat perlahan. Malam semakin larut ketika Mbah Jaya terbangun oleh mimpi yang terasa terlalu nyata. Hutan lebat terbentang di hadapannya, basah oleh embun dan sunyi oleh kesakralan. Angin berdesir membawa aroma tanah dan daun basah, aroma yang telah lama ia kenal. Di kejauhan, sepasang mata putih menyala menembus gelap, menatapnya tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Dalam mimpinya, langkah-langkah kaki tua kembali terasa ringan. Tubuh renta itu seolah dilepas dari beban usia, berdiri tegap di hadapan seorang lelaki sepuh berjubah hitam, gurunya dahulu. Wajah sang guru tetap sama seperti puluhan tahun lalu, keriput namun bercahaya. "Kesabaranmu sedang diuji lagi," ucapnya pelan, suaranya menggema di antara pepohonan.
Kilasan masa lalu mengalir deras. Mbah Jaya muda berlatih siang dan malam, bukan untuk memukul atau melukai, melainkan untuk menahan diri. Ia diajari mendengar detak alam, membaca niat manusia, dan mengendalikan amarah yang paling liar sekalipun. Ilmu jiwa macan putih bukanlah soal kekuatan tubuh, melainkan kekuatan batin yang lahir dari keseimbangan. Ilmu ini amanah, kata sang guru dalam ingatan itu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk balas dendam. Macan putih hanya bangkit jika kezaliman telah melampaui batas manusia. Kata-kata itu terukir dalam jiwa Mbah Jaya, menjadi pagar yang selama ini ia patuhi tanpa celah. Mata macan putih dalam mimpinya semakin dekat. Bukan menyerang, melainkan berdiri di sampingnya, menghembuskan napas hangat ke telinganya. Getaran itu membuat dadanya sesak, bukan oleh takut, melainkan oleh tanggung jawab yang selama ini ia pendam. Amanah itu tak pernah pergi, ia hanya menunggu. Mbah Jaya terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi dahinya. Lampu minyak masih menyala redup, namun ruangan terasa berbeda, lebih berat, lebih hening. Ia duduk, memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Tangannya terulur ke papan lantai, menyentuh tempat kain macan putih disimpan. Ia tak membukanya, hanya meletakkan telapak tangan di sana, seakan memastikan amanah itu masih utuh. Belum, bisiknya pelan. Belum saatnya. Di luar rumah, angin malam berhembus membawa suara jauh dari pasar, suara kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli. Namun di dalam diri Mbah Jaya, sesuatu telah berubah. Amanah dari tanah Banten itu kini mengetuk lebih keras, menunggu jawaban yang tak akan bisa ia tunda selamanya. Pagi datang dengan langkah ragu, seolah matahari sendiri enggan menyinari hari baru. Mbah Jaya terbangun lebih awal dari biasanya, duduk bersila di lantai rumahnya yang dingin. Napasnya teratur, matanya terpejam, namun pikirannya bergejolak. Mimpi semalam masih melekat kuat, seperti bekas cakar di dinding batin yang tak mudah terhapus. Ia mengambil air wudhu dengan perlahan, setiap basuhan terasa seperti menghapus debu waktu. Setelah itu, ia duduk kembali menghadap ke arah timur, memanjatkan doa dengan suara nyaris tak terdengar. Bibirnya bergerak lirih, menyebut nama-nama yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah bersumpah pada sunyi. Doa itu bukan permohonan kekuatan, melainkan permohonan keteguhan. Dalam keheningan itu, ingatan tentang sumpah lama kembali terucap jelas di kepalanya. Sumpah yang diikrarkan di hadapan guru dan alam, di bawah langit Banten yang tak pernah berkhianat. Bahwa ia tak akan menggunakan ilmu itu untuk kepentingan diri sendiri, tak akan membiarkan amarah memimpin langkah, dan tak akan menjadi macan bagi manusia tak berdosa. Sumpah itu mengikat lebih kuat dari rantai besi. Setiap kali tangannya gemetar ingin melawan, sumpah itulah yang menahannya. Setiap kali harga dirinya diinjak, sumpah itulah yang membuatnya tetap menunduk. Bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu, sekali sumpah dilanggar, jiwa macan akan berubah menjadi liar tanpa kendali. Mbah Jaya membuka mata. Di luar, ayam berkokok bersahutan, dan suara pasar mulai menggeliat dari kejauhan. Hari ini mungkin akan sama seperti kemarin, atau mungkin lebih buruk. Ia bangkit, memanggul keranjang bunga yang kembali ia susun dengan rapi, seakan tak ada beban yang menekan dadanya. Di jalan menuju pasar, ia melewati cermin kecil di warung kosong. Sekilas ia melihat pantulan dirinya, tubuh renta, wajah penuh garis usia, mata sayu. Namun di balik tatapan itu, ada kilau tenang yang tak bisa dipadamkan oleh waktu maupun kekerasan. Kilau seseorang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Sesampainya di pasar, ia memilih tempat yang sama. Preman-preman belum datang, tapi bayangan mereka sudah terasa. Mbah Jaya duduk, menunduk, dan mulai merangkai bunga. Setiap rangkaian seperti doa yang ia titipkan pada hari, doa agar sumpahnya tetap utuh, meski dunia terus mengujinya. Dan di dalam dadanya, sumpah itu bergetar pelan. Ia masih mengikat dirinya dengan kesabaran, namun ia tahu satu hal pasti, sumpah itu bukan untuk membiarkan kezaliman hidup selamanya. Sumpah itu ada justru untuk menentukan kapan seekor macan boleh bangun tanpa kehilangan jiwanya. Nama Bos Supri bergaung di pasar seperti hukum tak tertulis yang tak boleh dibantah. Ia jarang terlihat, namun bayangannya selalu hadir, di setiap setoran, di setiap ancaman, di setiap kepala yang tertunduk. Siang itu, di sebuah bangunan 2 lantai tak jauh dari pasar, Bos Supri duduk santai di kursi empuknya, menyeruput kopi panas sambil menghitung uang dengan senyum tipis yang dingin. Wajahnya tenang,
tapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia bukan preman biasa, ia tahu cara membuat orang takut tanpa harus selalu muncul. Pasar itu adalah ladangnya, dan para pedagang hanyalah angka-angka yang harus tunduk. Setiap lembar uang yang masuk adalah bukti kekuasaannya masih utuh. Salah satu anak buahnya melapor tentang tukang bunga tua yang bandel karena setoran semakin sedikit. Bos Supri tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena merasa diremehkan. Orang tua seperti itu harus diingatkan, katanya datar. Bagi Bos Supri, belas kasihan adalah kelemahan yang tak pernah ia miliki. Sementara itu di pasar, Mbah Jaya merasakan hawa berbeda. Bukan angin, bukan panas, melainkan tekanan yang datang tanpa suara. Ia tetap duduk, tetap merangkai bunga, namun hatinya tahu, sesuatu sedang bergerak di balik layar. Kekuasaan jarang diam ketika merasa terusik. Preman-preman datang lebih banyak dari biasanya. Wajah mereka serius, langkah mereka berat. Para pedagang langsung menegang. Suara pasar meredup, seolah semua tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Mbah Jaya mengangkat wajahnya sedikit, matanya bertemu dengan bayangan-bayangan itu tanpa gentar. Bos lagi gas senang, kata salah satu dari mereka. Nada suaranya rendah, namun mengandung ancaman. Keranjang bunga kembali disentuh kasar, seakan hendak dijatuhkan. Beberapa pedagang menutup mata, tak sanggup melihat pengulangan luka yang sama. Namun sebelum tangan itu bergerak lebih jauh, Mbah Jaya berbicara pelan. Suaranya serak, namun jelas. Saya sudah tua, katanya. Kalau memang harus diambil, ambillah. Tapi jangan rusak bunganya. Kata-kata sederhana itu membuat langkah para preman terhenti sesaat, entah kenapa. Di tempat lain, Bos Supri mendadak merasakan dada yang sesak tanpa sebab. Kopinya terasa pahit, tangannya gemetar ringan. Ia mengernyit, menepis perasaan aneh itu. Ia tak tahu bahwa untuk pertama kalinya, kekuasaannya bersentuhan dengan sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dipukul, dan tak bisa diancam. Sesuatu yang telah lama diam, namun mulai diperhitungkan oleh semesta. Siang itu pasar terasa lebih pengap dari biasanya, seolah udara ikut menahan napas. Matahari tepat di atas kepala, memantul tajam di atap seng dan membuat kepala pening. Mbah Jaya masih duduk di sudutnya, bunga-bunga tersisa tertata rapi, meski sebagian sudah mulai layu. Dadanya terasa berat, bukan karena sakit, melainkan karena firasat yang tak mau pergi sejak pagi. Keributan mendadak pecah di lorong tengah pasar. Suara bentakan kasar disusul jeritan tertahan membuat para pedagang menoleh serempak. Seorang perempuan tua penjual bumbu jatuh terduduk, tubuhnya terguncang oleh dorongan keras. Tangannya gemetar memeluk kantong kain kecil, tempat ia menyimpan uang hasil jualan hari itu. Ampun, besok saya bayar, hari ini sepi, rintih perempuan itu. Namun kata-katanya tak berarti apa-apa. Salah satu preman menendang lapaknya hingga rempah-rempah berhamburan ke lantai. Bau cabai, kunyit, dan tanah bercampur menjadi satu, menyengat seperti luka yang dibuka paksa. Kerumunan terbentuk, namun tak ada yang mendekat. Mata-mata menyaksikan dengan ngeri, kaki-kaki terpaku di tempat. Ketika perempuan tua itu mencoba berdiri, sebuah dorongan keras membuat kepalanya membentur lantai. Darah merembes pelan dari pelipisnya, menetes ke tanah pasar yang kotor, merah, nyata, dan tak terbantahkan. Mbah Jaya berdiri, gerakannya lambat, tapi jelas. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia meninggalkan sudutnya dan melangkah maju satu langkah. Dunia seakan berhenti sesaat. Para pedagang menahan napas, para preman menoleh dengan heran, dan perempuan tua itu menatap Mbah Jaya dengan mata basah penuh takut. Namun langkah itu terhenti. Mbah Jaya memejamkan mata, napasnya bergetar. Di dalam dadanya, sumpah lama dan amanah suci saling bergesekan. Ia melihat darah itu, mendengar tangis yang tak lagi punya harapan, dan merasakan sesuatu retak di dalam dirinya, bukan amarah, melainkan batas yang akhirnya disentuh. Preman-preman tertawa, mengira gerakan itu hanyalah keberanian sesaat dari tubuh renta. Mau ikut dipukul juga, Mbah? Ejek salah satu dari mereka. Tawa itu menggema, memantul di dinding pasar seperti penghinaan yang disengaja. Mbah Jaya membuka mata, tatapannya tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Ia tak menjawab ejekan itu, hanya berlutut di samping perempuan tua yang terluka, menutup luka di pelipisnya dengan sapu tangannya sendiri. Sentuhan itu lembut, penuh kepedulian, dan entah mengapa, membuat tawa para preman meredup. Saat darah itu menyentuh tangannya,
dada Mbah Jaya bergetar kuat. Ia menunduk, berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bukan mantra, bukan ancaman, melainkan pengakuan dalam hati. Hari ini, kezaliman telah melampaui batas manusia. Dan jauh di dalam dirinya, jiwa macan putih akhirnya menggeram untuk pertama kalinya. Malam itu turun dengan berat, seakan langit ikut memikul dosa pasar yang tak pernah terucap. Setelah kejadian siang tadi, pasar bubar lebih cepat dari biasanya. Tak ada tawa, tak ada obrolan panjang. Para pedagang pulang dengan wajah pucat, membawa bayangan darah yang masih melekat di ingatan. Mbah Jaya berjalan paling akhir, langkahnya pelan namun mantap, seolah setiap pijakan adalah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di rumahnya yang sunyi, lampu minyak kembali menyala redup. Namun malam ini terasa berbeda, udara lebih dingin, lebih padat. Mbah Jaya duduk di tengah ruangan, tak langsung membersihkan lukanya. Matanya terpejam, napasnya berat, dadanya naik turun menahan gelombang batin yang selama ini ia bendung. Darah di tangannya telah kering, namun bekasnya tertinggal di jiwa. Perlahan, ia membuka papan lantai yang selama ini tak pernah ia sentuh tanpa alasan. Kain putih bergambar macan itu ia keluarkan dan bentangkan di hadapannya. Cahaya lampu minyak menari di atas gambar yang telah pudar, namun kini tampak seolah bergerak. Garis-garis macan itu seperti berdenyut, hidup dalam diam. Mbah Jaya bersila, tangannya diletakkan di atas kain, telapak menghadap ke bawah. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa-doa tua yang hanya diwariskan lewat lisan, tak pernah ditulis. Setiap kata terasa berat, bukan karena sulit diucap, melainkan karena maknanya yang mengikat. Ini bukan panggilan kekuatan, ini adalah izin. Angin mendadak berhembus dari celah dinding, membuat api lampu minyak bergoyang liar. Suara malam di luar meredup, digantikan keheningan yang menekan telinga. Di dalam dada Mbah Jaya, sesuatu bergerak cepat, seperti denyut jantung yang bukan miliknya sendiri. Napasnya menyatu dengan irama yang lebih tua dari usianya. Dalam batinnya, ia melihat macan putih itu kembali, bukan dalam wujud buas, melainkan berdiri tegak, menatapnya sejajar. Tak ada perintah, tak ada ancaman. Hanya kesepahaman sunyi antara penjaga dan yang dijaga. Mbah Jaya menunduk dalam batin, bukan tunduk karena lemah, melainkan hormat pada amanah yang akhirnya ia terima kembali. Tubuhnya bergetar, namun bukan karena sakit. Tulang-tulang renta itu terasa ringan, aliran hangat menjalar dari pusat dadanya ke seluruh tubuh. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah, lebih dalam, lebih jernih. Jiwa macan putih tak mengambil alih, ia menyatu, menunggu di balik kesadaran. Ketika doa terakhir terucap, semuanya kembali hening. Lampu minyak stabil, angin berhenti. Mbah Jaya melipat kembali kain itu dan menyimpannya seperti semula. Ia tahu, macan itu telah bangun. Bukan untuk menerkam sembarang, bukan untuk menunjukkan kuasa, melainkan untuk berjalan bersamanya, menunggu saat keadilan harus ditegakkan tanpa darah. Pagi berikutnya datang tanpa tanda-tanda keajaiban. Matahari terbit seperti biasa, ayam berkokok, dan pasar kembali membuka pintunya dengan suara terpal dan gerobak yang saling beradu. Mbah Jaya melangkah ke pasar dengan keranjang bunga di punggungnya, tubuhnya masih renta, langkahnya masih pelan. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa. Ia duduk di sudut yang sama, menata bunga dengan gerakan yang lebih tenang dari biasanya. Setiap sentuhan jari pada kelopak bunga terasa penuh kesadaran, seakan ia merangkai bukan sekadar jualan, melainkan menenun nasib. Beberapa pedagang yang lewat merasakan hawa aneh saat mendekatinya, bukan dingin, bukan panas, melainkan ketenangan yang membuat dada lapang tanpa alasan. Preman-preman datang seperti biasa, tapi langkah mereka melambat ketika mendekat. Salah satu dari mereka berhenti sejenak, mengernyitkan dahi, lalu meludah ke samping seolah menepis perasaan tak nyaman. Mereka menagih setoran, namun suara mereka terdengar lebih datar, kurang berani menatap mata Mbah Jaya terlalu lama. Mbah Jaya mengeluarkan uang dengan tenang, meletakkannya di tangan preman tanpa bicara. Tatapannya lembut, tak menantang. Namun saat mata mereka bertemu, preman itu merasakan getaran aneh di dadanya, seperti berdiri terlalu dekat dengan hewan liar yang sedang tidur. Ia cepat-cepat memalingkan wajah, jantungnya berdegup lebih cepat dari seharusnya. Seiring waktu, kejadian kecil mulai bermunculan. Salah satu preman terpeleset tanpa sebab, dagangannya jatuh berantakan. Yang lain mendadak mual dan harus duduk lama, wajahnya pucat. Tak ada luka, tak ada kekerasan,
hanya rasa tak nyaman yang tak bisa mereka jelaskan. Para pedagang saling pandang, bisik-bisik mulai terdengar. Mbah Jaya melihat semua itu tanpa reaksi berlebihan. Ia tetap merangkai bunga, tetap tersenyum tipis pada pembeli. Dalam hatinya, ia terus menjaga niat. Jiwa macan putih itu tak ia lepaskan begitu saja, ia biarkan berjalan pelan, mengamati, menimbang. Keadilan yang terburu-buru sering kali melahirkan ketidakadilan baru. Menjelang siang, seorang pedagang mendekat dengan hati-hati, membeli bunga lebih banyak dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan uang. Rasanya, enak di dekat Mbah, katanya lirih, seperti mengakui sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Mbah Jaya hanya mengangguk, senyumnya tak berubah. Pasar tetap pasar, keras dan bising. Namun di balik kebiasaan yang tampak sama, arusnya mulai bergeser. Perubahan itu tak terlihat oleh mata, tak bisa ditunjuk dengan jari. Tapi mereka yang peka merasakannya, seperti angin sebelum badai, atau jejak langkah macan yang tak pernah terlihat, namun selalu ada. Hari-hari berikutnya membawa keganjilan yang tak pernah dibicarakan dengan suara keras. Pagi itu pasar dibuka seperti biasa, namun satu lapak tampak kosong. Preman yang biasanya duduk merokok di sana tak terlihat. Awalnya orang mengira ia terlambat, atau sedang sakit. Namun hingga matahari naik tinggi, kursi itu tetap kosong, rokok tak menyala, tawa kasar tak terdengar. Keesokan harinya, satu lagi tak datang. Lalu menyusul yang lain, bukan hilang secara dramatis, bukan pula ditangkap atau dipukuli, mereka menghilang begitu saja dari kebiasaan. Ada yang kabarnya pulang kampung mendadak, ada yang jatuh sakit aneh tanpa diagnosis, ada pula yang mendadak ketakutan dan bersumpah tak akan kembali ke pasar itu. Bisik-bisik mulai merayap di antara para pedagang. Suara-suara pelan menyebut kata, pamali, penjaga, dan balasan. Namun setiap bisikan selalu diakhiri dengan saling pandang waspada, takut didengar oleh telinga yang salah. Pasar memang tak pernah sepi dari cerita, tapi kali ini ceritanya membawa rasa gentar yang berbeda. Seorang mantan preman akhirnya berbicara pada seorang pedagang tua, dengan wajah pucat dan mata cekung. Katanya, setiap kali ia menutup mata, ia melihat lorong pasar memanjang tanpa ujung, dan di ujungnya berdiri sosok putih besar dengan tatapan yang membuat lututnya lemas. Tak ada suara, tak ada serangan, hanya tatapan yang membuatnya merasa seluruh dosa hidupnya terbaca jelas. Sementara itu, Mbah Jaya tetap duduk di tempatnya. Ia menyadari kekosongan-kekosongan itu, namun tak pernah bertanya. Tangannya masih merangkai bunga, gerakannya stabil, wajahnya teduh. Jiwa macan putih itu bergerak tanpa ia paksakan, seperti arus sungai yang menemukan jalannya sendiri. Para pedagang mulai saling membantu tanpa disuruh. Ada yang menutup lapak lebih awal demi menjaga yang lain, ada yang menyisihkan uang untuk korban pemukulan tempo hari. Keberanian kecil tumbuh perlahan, seperti tunas di tanah yang lama diinjak. Ketakutan belum hilang, tapi tak lagi sendirian. Bos Supri mulai mendengar laporan-laporan yang tak masuk akal. Anak buahnya berkurang, setoran menipis, dan alasan-alasan yang ia dengar terdengar seperti omong kosong. Ia marah, namun amarahnya kali ini terasa hampa, seperti memukul dinding yang tak terlihat. Ada sesuatu yang bergerak di luar kendalinya, dan itu membuatnya gelisah. Di sudut pasar, bunga-bunga Mbah Jaya hari itu laku lebih cepat dari biasanya. Beberapa pembeli bahkan menunduk hormat tanpa tahu mengapa. Dan di antara langkah-langkah yang mulai berani, jejak-jejak preman yang menghilang meninggalkan satu pesan sunyi, ketakutan bisa dipatahkan tanpa suara, jika yang bangkit adalah nurani yang lama ditekan. Pasar tak lagi sama, meski bentuknya tetap. Lorong-lorong sempit itu kini dipenuhi bisik-bisik yang berani hidup di sela-sela suara tawar-menawar. Orang-orang berbicara dengan nada rendah, menoleh kiri kanan sebelum melanjutkan kalimat. Ada rasa takut yang masih tertinggal, namun di dalamnya tumbuh sesuatu yang baru, keinginan untuk percaya bahwa keadaan bisa berubah. Cerita tentang penjaga pasar menyebar dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani menyebut nama, apalagi menunjuk. Ada yang bilang ia melihat bayangan putih melintas saat subuh, ada pula yang mengaku mendengar auman pelan di tengah malam. Cerita-cerita itu terdengar berlebihan, namun anehnya, semua berakhir dengan kalimat yang sama, pasar terasa lebih aman. Mbah Jaya mendengar semua itu sambil tetap merangkai bunga. Ia tak ikut membenarkan, tak pula menyangkal. Setiap bisikan yang sampai ke telinganya ia biarkan berlalu seperti angin. Baginya, yang penting bukan cerita,
melainkan perubahan kecil yang mulai terlihat, pedagang yang kini berani menegur preman, atau setidaknya berani saling melindungi. Seorang ibu penjual kue mendekat, membawa sebungkus kecil makanan. Tangannya bergetar saat menyerahkannya. "Buat Mbah," katanya singkat, lalu pergi cepat-cepat. Mbah Jaya menatap punggungnya, lalu menunduk penuh syukur. Pemberian itu sederhana, namun maknanya lebih besar dari uang setoran manapun. Di sisi lain pasar, seorang pemuda yang dulu mundur karena takut kini berdiri lebih tegap. Ia membantu pedagang lain menutup lapak saat sore, matanya awas mengamati sekitar. Ketika bayangan preman lewat, ia tak lagi menunduk sepenuhnya. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa tanggung jawab. Bos Supri merasakan getaran itu dari jauh. Laporan-laporan yang masuk tak lagi soal uang, melainkan soal keberanian yang tak seharusnya muncul. Ia memukul meja, marah pada sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Kekuasaan yang selama ini ia genggam mulai terasa licin, seperti pasir yang lolos dari kepalan tangan. Mbah Jaya menatap pasar yang perlahan berubah itu dengan hati-hati. Jiwa macan putih di dalam dirinya bergerak pelan, menahan diri. Ia tahu, harapan yang tumbuh terlalu cepat bisa mati jika dipaksa. Yang ia lakukan hanyalah menjaga keseimbangan, agar keberanian tak berubah menjadi kesombongan. Menjelang senja, bisik-bisik pasar mereda, digantikan suara langkah yang lebih mantap. Di bawah langit jingga, Mbah Jaya tersenyum tipis. Ia tahu, cerita tentang penjaga hanyalah cermin dari sesuatu yang lebih penting, nurani yang mulai berani. Berbicara setelah lama dibungkam, amarah Bos Supri akhirnya meledak seperti bara yang disiram bensin. Di ruangannya yang pengap, ia mondar-mandir dengan rahang mengeras, telepon berulang kali dibanting ke meja. Laporan yang masuk semakin tak masuk akal, preman-premannya menghilang, setoran menurun, dan yang paling membuatnya murka, para pedagang mulai berani menatap mata. Bagi Bos Supri, itu penghinaan tertinggi. Cari sumbernya, perintahnya dingin, namun nadanya bergetar. Ia tak percaya pada cerita gaib, tak sudi tunduk pada bisik-bisik pasar. Baginya, semua ketakutan bisa dipatahkan dengan satu cara, kekerasan yang lebih keras. Ia menunjuk nama yang sama berulang kali, tukang bunga tua di sudut pasar. Buat dia kapok. Sekarang, malam itu, sekelompok preman bergerak. Langkah mereka cepat, niat mereka jelas. Namun sejak memasuki lorong-lorong pasar yang gelap, sesuatu terasa janggal. Udara seperti menebal, suara langkah terdengar terlalu keras, dan bayangan-bayangan di dinding bergerak tak mengikuti cahaya. Satu persatu, keberanian mereka menyusut tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Di rumahnya, Mbah Jaya duduk bersila. Ia tak tahu rencana itu secara rinci, namun dadanya bergetar memberi isyarat. Ia menghembuskan napas panjang, menenangkan jiwa macan putih yang mulai waspada. Tanpa darah, bisiknya pelan. Ia tak bangkit, tak memanggil apapun, ia hanya menjaga niat agar tetap jernih. Sementara itu, Bos Supri tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, lorong pasar memanjang tanpa ujung. Lampu padam satu persatu, dan dari kegelapan muncul sosok putih besar. Bukan berlari, bukan menerkam, hanya berjalan pelan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tatapan macan itu menembus dada Bos Supri, menelanjangi keserakahannya tanpa kata. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya terengah. Jantungnya berdegup tak beraturan, seolah ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya. Untuk pertama kalinya, ia takut tanpa tahu kepada siapa. Kopi yang ia minum terasa pahit, udara terasa sempit. Kabar dari lapangan datang sebelum fajar. Preman-preman itu gagal. Ada yang kabur di tengah jalan karena mual hebat, ada yang jatuh terduduk sambil menangis tanpa sebab. Tak ada luka, tak ada saksi. Hanya kegagalan yang memalukan. Bos Supri menggertakkan gigi, amarahnya kini bercampur ketakutan. Di pasar, pagi menyapa dengan sunyi yang berbeda. Para pedagang membuka lapak dengan hati berdebar, menunggu badai yang tak kunjung datang. Mbah Jaya duduk di sudutnya, merangkai bunga seperti biasa. Wajahnya teduh, seolah malam tak meninggalkan bekas. Bos Supri berdiri di balik jendela, menatap pasar dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, kekuasaan terasa rapuh. Ia sadar, ada kekuatan yang tak bisa ia tekan dengan uang atau ancaman. Dan di balik kesadarannya yang pahit itu, satu keputusan mulai terbentuk, ia harus bertemu langsung dengan tukang bunga tua yang selama ini ia remehkan. Pagi itu pasar terasa sunyi meski ramai.
Setiap langkah seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Para pedagang membuka lapak dengan gerakan hati-hati, mata mereka sesekali menoleh ke arah pintu masuk utama. Ada kabar yang beredar cepat, Bos Supri akan datang sendiri. Bisik-bisik itu membawa ketegangan yang berbeda dari sebelumnya, lebih tajam, lebih mencekam. Mobil hitam berhenti di depan pasar. Bos Supri turun dengan langkah berat, dikawal dua anak buah yang tersisa. Wajahnya keras, namun mata itu tak lagi setajam dulu. Ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Pasar seolah menahan napas saat ia melangkah masuk, menembus lorong-lorong yang selama ini ia kuasai dari jauh. Mbah Jaya melihat kedatangannya dari sudut mata. Ia tetap duduk, tetap merangkai bunga. Jiwa macan putih di dalam dirinya waspada, namun tenang. Ia tahu, pertemuan ini tak bisa dihindari. Bukan untuk adu kekuatan, melainkan untuk menimbang jiwa. Bos Supri berhenti tepat di hadapan Mbah Jaya. Tak ada teriakan, tak ada makian. Hanya keheningan yang menekan. Mata mereka bertemu, mata seorang penguasa yang mulai retak, dan mata seorang tua yang menyimpan kedalaman sunyi. Beberapa detik berlalu, terasa seperti waktu memanjang tanpa ujung. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Bos Supri akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Pertanyaan itu keluar bukan sebagai ancaman, melainkan kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa membaca lawan di hadapannya. Mbah Jaya mengangkat wajahnya perlahan. "Saya tukang bunga," jawabnya sederhana. Suaranya serak, namun mantap. Ia tak berbohong, tapi juga tak membuka rahasia. Kejujuran itu justru membuat Bos Supri merasa telanjang. Bos Supri merasakan dadanya sesak. Ingatan tentang mimpi macan putih itu kembali menghantam. Ia ingin marah, ingin menunjukkan kuasa, namun lututnya gemetar halus. Tangannya mengepal, lalu mengendur tanpa ia sadari. Pasar ini berubah, gumam Bos Supri, lebih kepada dirinya sendiri. Mbah Jaya menatapnya dengan iba yang tak menghakimi. "Yang berubah bukan pasar," katanya pelan. "Yang berubah adalah keberanian orang-orang untuk bernapas." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tak ada pemenang, tak ada yang kalah. Namun di antara dua jiwa itu, satu hal menjadi jelas, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan tak akan pernah lebih kuat dari ketenangan yang lahir dari amanah. Dan Bos Supri tahu, langkah selanjutnya akan menentukan runtuh atau bangkitnya dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Bos Supri pergi tanpa sepatah kata tambahan. Mobil hitamnya melaju meninggalkan pasar dengan kecepatan yang tak biasa, seolah ia ingin menjauh dari sesuatu yang terus mengikutinya. Para pedagang saling pandang, tak ada sorak, tak ada kelegaan yang meledak, hanya keheningan penuh tanda tanya. Namun Mbah Jaya tahu, pertemuan itu telah memicu rangkaian yang tak bisa dihentikan. Hari-hari berikutnya, Bos Supri berubah drastis. Ia sulit tidur, mudah marah, dan sering terdiam menatap kosong. Setiap kali menutup mata, bayangan lorong pasar kembali datang, macan putih itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Bukan mengancam, melainkan menunggu, dan penantian itu justru lebih menakutkan. Jiwa Bos Supri mulai runtuh dari dalam. Kesalahan demi kesalahan muncul ke permukaan. Rekan bisnisnya menarik diri, anak buah yang tersisa saling mencurigai, dan setoran yang biasanya lancar kini berantakan. Dokumen-dokumen lama yang ia anggap aman tiba-tiba diperiksa. Aparat datang bukan karena laporan satu orang, melainkan karena rantai keserakahan yang akhirnya terbuka sendiri. Pasar mendengar kabar itu dengan campuran tak percaya dan harap. Para pedagang tak bersorak, seolah takut merusak keseimbangan yang baru saja lahir. Mereka hanya bekerja lebih tenang, lebih jujur, saling membantu tanpa disuruh. Seakan ada kesepakatan sunyi, keadilan ini tak perlu dirayakan dengan kegaduhan. Bos Supri akhirnya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wajahnya pucat, langkahnya gontai. Tak ada perlawanan, tak ada teriakan. Di benaknya, suara Mbah Jaya terngiang, tentang keberanian untuk bernapas. Ia sadar, selama ini ia telah mencuri napas banyak orang. Di pasar, Mbah Jaya tetap berjualan seperti biasa. Tak ada perubahan sikap, tak ada klaim. Ketika seseorang mencoba bertanya, ia hanya tersenyum dan menyodorkan bunga. Jiwa macan putih di dalam dirinya mulai mereda, puas bukan karena menang, melainkan karena keseimbangan kembali mendekat. Hari ketika Bos Supri resmi jatuh, hujan turun pelan. Pasar basah oleh air dan harap. Para pedagang menutup lapak lebih awal, berkumpul sejenak untuk membantu yang lain membereskan barang.
Tak ada pemimpin baru yang menguasai. Hanya kesepakatan untuk menjaga satu sama lain. Mbah Jaya pulang di bawah payung sederhana. Langkahnya tetap pelan, punggungnya tetap bungkuk. Namun di dalam dadanya, ia merasakan ketenangan yang jarang datang. Keadilan telah berjalan tanpa darah, dan macan putih itu perlahan kembali tidur, meninggalkan jejak sunyi yang tak terlihat, namun akan selalu diingat oleh mereka yang pernah hidup dalam ketakutan. Pagi itu pasar menyambut hari dengan cara yang berbeda. Bukan lebih ramai, bukan pula lebih sepi, melainkan lebih ringan. Udara terasa lapang, seolah beban lama telah diangkat dari atap-atap seng dan lorong-lorong sempit. Para pedagang membuka lapak tanpa tergesa, tanpa menoleh penuh curiga. Ketakutan belum sepenuhnya hilang, namun ia tak lagi berkuasa. Mbah Jaya datang seperti biasa, membawa keranjang bunga di punggungnya. Tubuhnya tetap renta, jalannya tetap pelan. Tak ada yang berubah pada penampilannya. Ia duduk di sudut yang sama, di bawah atap bocor yang setia menaunginya sejak dulu. Namun kini, beberapa pedagang menyapanya lebih dulu, dengan anggukan, dengan senyum kecil yang tulus. Bunga-bunganya hari itu tampak lebih segar. Melati, mawar, kenanga, harumnya menyebar lembut di antara bau pasar. Orang-orang membeli tanpa menawar, beberapa bahkan meminta didoakan diam-diam. Tak ada yang bertanya siapa dia sebenarnya. Tak ada yang berani menebak. Mereka hanya merasakan ketenangan yang mengalir saat berdiri di dekatnya. Di kejauhan, lorong tempat para preman biasa duduk kini kosong. Tak ada kursi reyot, tak ada tawa kasar. Hanya bayangan cahaya yang bergerak pelan mengikuti matahari. Pasar tetap keras oleh kehidupan, namun tak lagi kejam oleh kesengajaan. Siang menjelang, seorang anak kecil berhenti di depan lapak Mbah Jaya. Ia menatap bunga-bunga dengan mata berbinar, lalu tersenyum polos. Mbah Jaya memilihkan setangkai melati dan memberikannya tanpa meminta bayaran. Anak itu tertawa, berlari pergi, meninggalkan suara yang terasa seperti doa yang terkabul. Sore hari, hujan rintik turun pelan. Para pedagang saling membantu menutup lapak, saling menjaga barang dagangan. Tak ada perintah, tak ada penguasa baru. Hanya kesadaran bersama bahwa pasar ini milik mereka semua, dan ketakutan tak boleh kembali menjadi harga hidup. Di rumahnya yang sederhana, Mbah Jaya membersihkan diri lalu duduk di sudut ruangan. Ia membuka papan lantai, mengeluarkan kain putih bergambar macan. Ia memandangnya lama, lalu melipatnya dengan penuh hormat. "Terima kasih," bisiknya pelan, bukan sebagai perpisahan, melainkan janji untuk tetap menjaga amanah. Malam turun dengan tenang. Di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, jiwa macan putih kembali tidur, bukan mati, bukan pergi. Ia hanya beristirahat, menunggu jika suatu hari kezaliman kembali lupa diri. Dan di pasar kecil itu, bunga-bunga tetap mekar setiap pagi. Menjadi saksi bahwa kekuatan sejati tak selalu mengaum, dan keadilan bisa hadir tanpa darah, selama masih ada manusia yang setia menjaga nurani. Pesan moral cerita: 1. Kebaikan dan kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang paling sunyi namun paling bertahan lama. Orang yang tampak lemah bisa menyimpan kekuatan besar ketika nuraninya tetap terjaga. 2. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan keserakahan pasti runtuh, meski tanpa perlawanan terbuka. Kezaliman selalu menemukan jalannya sendiri menuju kehancuran. 3. Keberanian tidak selalu berbentuk perlawanan fisik, terkadang ia hadir sebagai keteguhan hati untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. 4. Ilmu dan kekuatan sejati adalah amanah, bukan alat pamer atau penindasan. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya. 5. Diamnya orang baik memberi ruang bagi kejahatan, tetapi ketika kesadaran tumbuh bersama, keadilan bisa lahir tanpa kekerasan. 6. Menjaga kemanusiaan lebih penting daripada kemenangan, karena tujuan akhir dari kekuatan adalah menciptakan kedamaian, bukan ketakutan. 7. Perubahan sejati dimulai dari dalam diri, lalu menjalar pelan ke lingkungan sekitar, seperti bunga yang mekar tanpa suara namun memberi keharuman bagi semua.